pada saat saya mempelajari bisnis wisata, saya menganalisa dulu banyak hal. Saya keliling hampir 200 tempat wisata. Kita bayangkan dulu wisata-wisata yang besar-besar dengan modal yang sangat besar. Saya berpikir kasih saya dana dari yang besar itu 2%, saya jadikan satu wisata. Ya, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi hari ini agak istimewa gitu ya. Karena berapa hari terakhir saya banyak traveling ya ke Bangkok, ke Uzbek, melihat sesuatu keindahan dan belajar banyak. Sebelumnya saya ke Amerika. Senang banget gitu melihat tempat-tempat baru, tempat-tempat wisata. Dan hari ini saya mengundang seorang anak muda yang tiba-tiba dari pengusaha properti syariah menjadi seorang pengusaha pariwisata dan sangat mengagetkan dan menjadi viral ya. Ini dia, Bang Ilham saya panggil. Ya, terima kasih banyak Pak Helmi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umur berapa? 32. 30 tahun. Sekarang udah punya 5 ya? 5 dan akan 6 sebentar lagi, 1 bulan lagi. Sudah punya 5 tempat wisata. Tepatnya adalah wisata alam. Betul, wisata alam modern. Wisata alam modern ya. Sebentar lagi akan jadi 6, akhir tahun menjadi 9, betul ya? 10. Oh, 10. Oh ya, ada tambahan Iya. ya. Dan tahun depan insya Allah akan punya 20. Mungkin Ilham bisa apa satu-satu. Yang pertama didirikan apa? Mungkin di apa postingan-postingan mungkin udah muncul ya. Mungkin muncul di FYP Anda. Iya betul. Jadi yang pertama itu Cicalengka Dreamland di Bandung. Cicalengka Dreamland. Iya. Oke. Dan yang menarik Cicalengka Dreamland dengan wisata kedua kita ini kami. Jadi selisihnya 1 tahun. Nah karena yang keduanya Nemo. Nemo betul. Nemo Highland di Bandung juga. Di Pangalengan ya. Di Pangalengan. Oke. Yang ketiga Borneo Wonderland di Kalimantan. Di Banjarmasin. Yang keempat Maros Highland di Sulawesi Selatan. Oke. Yang kelima Malang Skyline yang baru opening 3 minggu yang lalu. Oke. Malang Skyline 3 minggu omset udah berapa? Udah 4M lebih ya? Iya, sudah 4M lebih. Ya, jadi pengunjung udah 50.000. Inilah konsep saya ini kan pelaku wisata ya. Saya punya guru orang wisata juga. Kemarin saya tiap ngomong, saya bilang, udah nggak zaman tuh bikin tip park 100 miliar gitu. Saya bilang, lu kasih gue 100 miliar, saya punya 5 lokasi itu. Gitu kan? Iya, betul. Okay. Jadi ini yang menarik Pak Helmi. Jadi pada saat saya mempelajari bisnis wisata, saya menganalisa dulu banyak hal. Ya. Bahkan yang menarik dari wisata pertama dan kedua, waktu itu saya keliling hampir 200 tempat wisata. Oh iya? Dan saya menemukan 2 fakta menarik. Kalau saya bisa bilang, kita bayangkan dulu wisata-wisata yang besar-besar, dengan modal yang sangat besar. Triliun bahkan? Iya, dan saya berpikir kasih saya dana dari yang besar itu 2%, saya jadikan satu wisata. Iya. Jadi kalau semua dana itu diserahkan ke perusahaan saya, berarti akan ada 50 tempat wisata. Jadi kalau saya ada investor ngasih Ilham 1 triliun, kita akan punya 50 ya? Kalau Betul, itu ya? bisa 100 wisata. Jangan-jangan bisa 100 di seluruh Indonesia, bahkan di ASEAN. Iya, betul. Oke. Karena memang karakter yang saya bangun ke tim itu small but powerful. Jadi kita berpikir small but powerful. Iya, dan apa memang maksudnya? Psikologi market saat ini, nah ini yang menarik. Setelah saya amati psikologi market saat ini, mereka tidak mau ke tempat wisata yang terlalu luas. Karena terlalu rumit untuk mereka jalan, lelah, dan segala macam. Yang mereka mau datang, mereka foto-foto, mereka makan, ngopi-ngopi, mereka main wahana, habis itu pulang. Sesimpel itu. Karena memang Gen Z dan milenial zaman sekarang, mereka nggak mau terlalu ke tempat wisata yang menghabiskan seharian, tidak. Paling 2, 3, 4 jam mereka pulang. Seperti itu. Dan yang menarik lagi, memang dari dulu saya berbisnis, Pak Helmi, saya berpikir simpel bahwa saya harus jadi lokomotifnya. Dan saya melihat pada saat saya bangun satu tempat wisata waktu itu, saya melihat ternyata ini akan jadi lokomotif yang besar karena akan ada bisnis turunan di belakangnya. Ada ratusan UMKM yang bergabung dengan kami, ada puluhan tenan, dan yang menarik adalah ternyata dengan modal yang tidak terlalu besar, akhirnya kita bisa bangun wisata dengan cepat. Jadi kuncinya memang low investment ya? Harus. Kalau selama ini orang kalau bikin taman wisata gitu ratusan miliar, ada yang triliun, ini Nemo. Pakai Nemo semua ya namanya? Iya, nanti Nemo semua. Nemo semua, ini adalah tidak boleh besar? Tidak boleh besar. Jadi memang Nemo Enterprise ini kami bangun dengan target, dengan visi menjadi yang terbaik dan terbesar di Indonesia. Saat ini kami targetkan sampai 2025-2026, 50 tempat wisata akan terbangun. Dengan under one group, under one name. Iya, betul. Dan yang lebih menarik lagi adalah pembangunan kita karena mengusung DNA wisata alam modern. Akhirnya
1, 2 atau paling lama 6 bulan kita sudah bisa opening. Karena bangunan hanya jadi pelengkap. Alamnya akan kita ikonnya tuh keindahan alam itu sendiri. Kemewahan alam lebih tepatnya. Kemewahan alam. Betul. Makanya kalau kita pengunjung datang ke beberapa tempat wisata yang sudah existing sekarang, mereka pasti lihat alam yang indah. Karena setelah pandemi, saya lihat after pandemi ini, mereka lebih banyak butuh ke alam terbuka ya? Betul, Ya, untuk healing. Healing. Dan orang udah nggak suka yang istilahnya mortar and brick ya, yang dikelilingi oleh tembok, ya kan? Betul. Udah nggak suka, mereka terbuka. Betul. Makan, ngopi pun maunya terbuka, melihat pemandangan ya. Betul. Coba kita bedah dulu, paham. Yang pertama itu yang di Cicalengka, betul ya? Iya, Cicalengka. Itu yang dijual apa? Alamnya. Alamnya. Betul. Kebun teh ya? Bukan, pemandangan alamnya. Pemandangan ada beberapa gunung di sana. Oke. Kalau di yang kedua, Nemo Highland ini adalah kebun tehnya. Kebun teh. Jadi sensasi berwisata alam di tengah kebun teh. Kita bikin Skyland ya? Betul. Skyland, apa jembatan kaca dan jembatan lain-lain. kaca Betul. gitu. Yang ketiga itu Borneo. Borneo Wonderland. Borneo Wonderland. Ini Jadi dan apa? Satu-satunya tempat wisata yang kalau saya lihat di Kalimantan, yang pemandangannya bukan seperti di Kalimantan. Seperti itu. Jadi memang pemandangan alamnya sangat luar biasa dan saya baru pertama kali melihat ada tempat di Kalimantan yang indahnya seperti itu. Oleh karena itu kita beli tanah di sana 50 hektar dan akhirnya kami bangunlah Borneo Wonderland. Hutan ya yang dijual? Hutan. Oke. Terus yang Maros? Maros, nah ini yang menarik. Maros ini daerah yang memang kita bisa bilang Sulawesi Selatan ini lumayan panas ya karena pesisir. Ya. Jadi akhirnya kami ambil daerah yang dinginnya ya? Bukitnya, tapi yang menarik adalah ternyata di sana sunsetnya terbaik. Oke. Bahkan beberapa konten kita viral sampai 1 juta lebih yang tonton. Betul. Dan itu sunsetnya memang, sunsetnya itu terbaik. Anda lihat IG ya, IG apa Maros Highland itu yang followernya dalam waktu dekat banyak banget. Nah, terus Maros. Dan Maros yang kelima adalah Malang Skyland. Malang Skyland ini kami ambil dari sisi malamnya karena memang city light di sana bagus dan melihat saya melihat Kota Batu, Kota Malang ya. Betul, dan Malang ini kan terkenal dengan kota pendidikan. Jadi anak mudanya senang nongkrong dan lain-lain. Akhirnya kita sediakan tempat untuk nongkrong yang bagus, tempat berwisata, tempat seru-seruan dengan teman-temannya di Malang Skyland. Oke, dan yang mengagetkan orang ternyata dengan 10M, 20M, bahkan yang pertama cuma 7M ya? Iya, betul. Itu kok bisa gitu ngebangun apa murah? Jadi konsepnya apa? Iya. Jadi ini yang menarik Pak Helmi. Jadi pada saat saya berpikir sebuah bisnis, maka saya harus mengakomodir 3 aspek dulu. Kita sedikit mundur dulu. Yang pertama, saya senang jalan-jalan, maka saya harus bisnis ini harus mengakomodir kesenangan saya itu. Yang kedua, saya melihat yang tadi kembali adalah pada saat kita bicara tentang wisata, nah wisata ini harus wisata yang mengakomodir banyak kebutuhan masyarakat. Maka saya ambillah bisnis wisata karena ada ratusan orang di belakang sini. Yang ketiga, nah ini yang menarik juga, Kemenparekraf berbicara saat ini kekurangan orang Indonesia adalah berwisatanya setahun itu hanya 2,6 kali dalam setahun. Malaysia sudah sampai 10 kali. Maka targetnya sekarang adalah 5 kali dalam setahun. Itu ya? Betul, dan yang menarik putaran uang di wisata ini 3.200 triliun. Tapi setelah saya lihat lebih dalam problemnya, nah banyak pengusaha-pengusaha wisata yang kalau saya lihat mereka terlalu besar membangun wisata, akhirnya cost-nya besar. Nah, yang menarik dari holding ini adalah kami melihat ternyata ada pola supaya bangun wisata tidak harus sebesar itu. Dengan DNA wisata ala modern. Setelah DNA wisata ala modern ini kami terapkan, ternyata bangunan hanya fasilitas, bukan yang utama. Karena alamlah yang kami optimalkan. Nah, oleh karena itu setelah modalnya kecil, yang menarik lagi, pada saat pengusaha wisata besar mereka bangun wisata dan entah kapan balik modal, kami dalam hitungan 1, 2, 3 bulan sudah balik modal. Dan akhirnya langkah kami sangat eksponensial saat ini, seperti itu. Karena low investment, artinya jual tiket juga murah ya, Iya, betul. Dan akhirnya semuanya jadi murah. Tiketnya terjangkau, dan segala macam yang ada di dalamnya pun terjangkau. Kalau tempat lain mungkin jual ratusan ribu, kalau di Nemo kita jual berapa? Iya, average kita tiket itu 30 sampai 40 ribu, tapi rata-rata 35 ribu. Karena ini memang hiburan untuk rakyat. Dan saya pikir satu hal, bahwa ini kalau Jatim Park ya, kalau saya nyebut kan hanya di Malang aja kan. Kalau ini kita bisa, walaupun orang datang ke Malang kan dari seluruh Indonesia. Kalau Nemo itu jadi konsepnya kita mendatangi apa tempat-tempat wisata,
potensi wisata di seluruh Indonesia, betul ya? Iya, jadi kita akan tersebar. Dan yang menarik dari planning kami adalah kami akan mengoptimalkan kemewahan alam di Indonesia karena sangat indah, sangat mewah dan banyak tempat yang indah di Indonesia. Oleh karena itu planning kami 50 titik ini adalah 50 titik tempat wisata dengan alam terbaik di banyak kota, di banyak provinsi yang akan kami datangi dalam 2-3 tahun ke depan. 5 tahun ini apa aja? 2 tahun terakhir. Ya 5 tahun ini kan akan bangun 5 yang Iya, lagi 5 kan? lagi. Jadi apalagi? target kami bulan depan kami opening di Sukabumi. Nama wisatanya kami rahasiakan dulu. Oke. Terus yang ke-7 kami akan bangun di dekat Nemo Highland di Pangalengan. Nah, ini labirin terbesar kebun teh di dunia. Bukan lagi di Indonesia. Labirin atau maze. Namanya Nemo Maze ya? Iya, Nemo Maze, betul. Yang selanjutnya yang ke-8 kami bangun di Ciwidey, Nemo Hot Spring. Air panas. Betul, buka 24 jam. Dan yang ke-9 Nemo Floresta di Lembang. Yang ke-10 ini andalan apa? Floresta bunga-bunga? Pohon pinus. Pohon pinus. Pohon pinus dan nanti banyak pohon-pohon kami tanam di Lembang. Sana. Betul, di Lembang. Yang ke-10 kami tutup di tahun ini dengan Nemo Land di Bogor. Di Bogor. Dan ini yang terbaik nanti. Di Bogor ini apa yang dijual? Alamnya. Alamnya. Betul. Oke, jadi pemandangan alamnya. Anda udah baca ya. Jadi saya udah lihat plannya mereka. Nanti ada Nemo Sea View ya. Iya, betul. Nemo Lake, Nemo Lakeside, Nemo Riverside. Betul. Jadi itulah yang dijual oleh anak-anak muda ini. Jadi foundernya 2 orang, satu Ilham, satu lagi Fauzan ya. Betul. Fauzan adalah murid saya di mastermind di beberapa seminar. Jadi mereka datang, kita diskusi, dan kebetulan saya cukup sangat suka banget lah ya dalam bisnis theme park atau taman hiburan. Terus planning ke depan, tahun depan akan nambah 10 lagi? Iya, 10 lagi, dan kami sudah masuk ke Malaysia. Target kami masuk ke Thailand. Oh, di 20 ini udah ada Malaysia? Betul, Malaysia, Thailand, dan kami masuk ke Bali, dan beberapa kami masuk ke tengah kota. Dan kami punya konsep baru yang kami akan opening di tahun depan. Konsep baru ini ternyata wisata dengan sensasi yang menarik, tidak hanya di pinggir daerah, tapi kami bisa juga masuk ke tengah kota. Oleh karena itu, targetnya adalah tahun depan 10 dengan beberapa tempat strategis yang akan kami bangun di sana. Udah ngadap Bruce Sandi nih? belum. Dia harus tahu nih, nanti kau akan bilang, ini anak muda gila banget ya. Ini yang disebut dengan melakukan disrupsi ya. Selama ini orang kalau kau bayang theme park, bangunan, wahana, elektronik yang mahal-mahal ya kan, gedung-gedung gitu. Jadi investasinya mahal, dan ini anak ini melakukan disrupsi. Saya ingat betul Ilham pernah bilang, Pak Helmi, gue kalau dapat, kan kita ada satu theme park, kita nggak besok namanya, berapa anggarnya? 600 M ya? Iya, 600 M. Dia bilang itu kasih saya punya 30 lokasi di seluruh Indonesia loh ya. Dan nanti semuanya akan dinamai Nemo ya? Iya betul, karena memang target kami di 2025, mudah-mudahan tercapai. Ya. Yang menarik dalam 2 tahun ke depan, Pak Helmi, dengan data yang kami baca, dengan angka yang kami lihat dari perusahaan kami, kami melihat bahwa mudah-mudahan ini akan jadi unicorn baru. Karena memang secara valuasi bergeraknya sangat eksponensial. Baru 1 tahun kami sudah bangun 5 wisata. 1,5 tahun ada 10 tempat wisata. 2,5 tahun sudah punya 20 tempat wisata, dan semua angkanya sangat menarik dari sisi bisnis. Maka kami targetkan 2025 mudah-mudahan tercapai, dan setelah itu baru kami akan jauh lebih eksponensial. Ini baru berapa tahun sampai titik ini, Pak? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Pertama mungkin belajar, karena Ilham kan dan Fauzan bukan pengusaha pariwisata sebelumnya ya. Jadi nanti kita akan bahas. Bagaimana membuatnya supaya kemarin aja Kak Malang Skyland baru 10 hari ya? 10 hari betul ya? Iya, betul. 10 hari pengunjung sudah 50.000. Bagaimana ini bisa dicapai, Ham? Jadi, pada saat kami mengamati bisnis wisata, sebelum kami masuk ke dalam, kami lihat dulu marketnya. Nah, ternyata di Indonesia, khususnya setelah pandemi, saya lihat tingkat mereka untuk datang ke suatu tempat yang viral itu sangat tinggi. Maka kami harus mempunyai tempat wisata dengan objek yang mudah viral. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harus punya wisata yang gampang untuk kami tambah atau kami rubah sesuai dengan keinginan market. Oleh karena itu, pada saat objek wisata ini layak diviralkan dengan konten, tim saya ini rata-rata sudah 400 orang kurang lebih, itu anak-anak muda semua. Range umurnya di 19 sampai 22 tahun. Jadi memang mereka mengerti bagaimana keinginan market. Oleh karena itu, karena objeknya layak, kami buat konten yang sesuai dengan keinginan mereka, akhirnya ya viral seperti itu. Oh, jadi
penggunaan medsos untuk memviralkan lokasi itu menjadi kunci juga. Betul. Jadi memang kalau saya lihat TikTok ini jauh lebih jauh lebih ideal untuk sebuah promosi. Maka kami optimalkan di sosial media sana. Punya tim sendiri? Iya, konten kreator kami kurang lebih ada 10 lah. Kenapa Ilham memutuskan untuk membidiknya dari milenial Gen Z ya, untuk mempromosikan atau untuk menarik pengunjung? Ya, jadi begini Pak Helmi, pada saat bicara tentang wisata pada umumnya di Indonesia, rata-rata mereka marketnya adalah family. Sedangkan saat ini kalau kami hitung, ada 70% lebih marketnya sudah bergeser ke milenial dan Gen Z. Nah, yang jadi masalah adalah para pengusaha wisata, menurut kami banyak yang belum bisa bertransisi ke market yang baru. Nah, karena kami anak muda, jadi kami tahu keinginan mereka. Akhirnya kami lihat karena marketnya besar, belum ada juga banyak pengusaha yang belum bisa ambil ke sana, maka kami ambil dengan cara kami. Yang pertama, objek wisatanya memang disenangi oleh mereka. Ada alam, ada spot foto, ada tempat makan yang bisa foto-foto dan lain-lain. Dan ada wahana yang memberikan sensasi ke anak muda. Dan kontennya pun memang konten yang mereka senangi. Seperti itu. Jadi bukan targetnya, banyak sekali orang katakan, oh kalau paling enak itu target bagus itu kan family ya. Iya, betul. Ada bapak, ibu, anak gitu, karena spendingnya bisa kemana-mana. Kalau ini berbeda ya, Ya, ini yang menarik Pak Helmi. Pada saat saya bicara tentang market, maka saya jadikan seperti tubuh. Maka pada saat kita tembak generasi Z, maka milenial akan datang. Family akan datang. Jadi kalau misalkan kita urut, saya tidak akan tembak kakinya, karena kakinya tidak bisa bergerak kalau kepalanya tidak memutuskan. Maka kalau dibicara sosial media, saya akan tembak generasi Z-nya, maka milenial dan family akan ikut dengan sendirinya. Akhirnya market kita ya sama saja, cuma cara kami, approach-nya beda, treatment-nya beda. Kami akan tembak Gen Z-nya, karena mereka yang menguasai sosial media saat ini. Saya ini kan punya anak, punya cucu. Jadi memang kita akhirnya makin tua makin mengalah kepada anak, kepada cucu. Kalau dulu ngalahnya sama istri. Kalau mau makan, kalau mau ke tempat wisata, kalau liburan pasti yang ditanya anak-anak kan. Ya, karena kita kadang kita ngikutin, yang ngebayarin si kita. Jadi Ilham paham betul ini. Iya, betul. Jadi setelah generasi Z-nya kita ambil, semuanya akan ikut. Untuk investasi itu, kita kebayang kalau wisata kan minimal 5 hektar, 10 hektar, ada yang 20 hektar. Kan gimana mau, ini syaratnya supaya low investment, investasi tidak boleh tinggi, ini nyewa ya, nggak boleh beli ya? Iya, jadi setelah saya hitung juga secara keuangan, cash flow ini tidak menarik saat kita punya lahan yang kita beli. Akhirnya kita sewa semuanya. Dan alhamdulillah, banyak BUMN yang punya lokasi sangat indah. Akhirnya kami kolaborasi. Tidak terkelola dengan baik ya? Betul, kami kolaborasi, kami olah dengan optimal. Akhirnya memang sekarang berubah. Seperti yang di Bandung, itu semua hampir punya BUMN. Seperti itu. Jadi akhirnya kita hitung cash flow-nya akan sangat menarik saat kita sewa lahan, kita bangun sesuatu, dan 2 atau 3 bulan sudah balik modal. Jadi menggeser dari CAPEX menjadi OPEX? Betul. Ya, jadi itulah ya. Jadi kalau kita mau belajar nih, saya juga belajar banyak bahwa mereka tidak akan pernah investasi ke barang-barang mati nih. Ya, tidak perlu beli tanah ya. Bikin bangunan pun yang simple-simple ya, yang bahkan bisa dipindahkan dengan gampang ya. Iya, betul. Jadi memang target kami 50 tempat wisata, 90%-nya adalah lahan sewa. Lahan sewa. Karena 5 tahun ke depan market wisata sudah bergeser Pak Helmi. Jadi kami menganalisa setiap kami masuk ke suatu bisnis, kami harus analisa 5 tahun ke depan akan seperti apa bisnis ini. Ternyata akan bertransisi lagi. Karena saat ini yang menguasai, menurut kami ya, menguasai bisnis wisata, marketnya adalah market milenial dan family. Gen Z memang mereka punya sosial media, mereka kuasai. Tapi pada saat nanti di 2027, kalau kami analisa, Gen Z tidak hanya menguasai sosial media, tapi mereka juga menguasai secara aktualnya di tempat wisata, karena mereka punya kemampuan. Nah, oleh karena itu pertanyaan besarnya adalah seperti apa tempat wisata yang mereka inginkan saat di 2027 nanti. Apakah tempat wisata seperti kami, ataukah tempat wisata yang lain, kami tidak tahu, karena memang ini akan kami baca setiap tahunnya. Dan makanya oleh karena itu kami tidak ingin yang namanya membangun wisata terlalu besar, karena kalau belum balik modal, tapi
ternyata wisatanya harus bergeser, kan rugi di kami. Oleh karena itu kami hitung pokoknya 1-3 bulan target kami balik modal. Setelah itu baru kita bicara profit. 1-3 tahun? 1-3 bulan. bulan. Malang kira-kira balik modal? Malang karena pembangunannya lumayan besar, jadi kami targetkan. Jadi cukup besar ya, betul, skalanya besar. 9-12 bulan. 9-12 bulan. Betul. Coba, bisnis apa gitu yang bisa balik modalnya demikian cepat? Jadi rumusnya, ya kalau mau balik modal cepat, ya investasinya tidak boleh tinggi, betul ya? Dan taruh banyak keranjang. Jadi kalau di satu keranjang dengan perubahan yang sangat cepat saat ini, menurut kami tidak ideal untuk sebuah bisnis, khususnya bisnis wisata. Seperti itu. Baik, ini mungkin background sedikit. Ilham dulu sebelum masuk di tempat wisata, bisnisnya apa? Ya, jadi saya 13 tahun bisnis, dan selama 13 tahun ini saya hanya punya 3 bisnis saja. Yang pertama ada lembaga pelatihan, yang kedua properti, dan saat ini wisata. Dan setiap 5 tahun memang saya selalu bertransformasi untuk sebuah bisnis, dan saya melihat bisnis wisata ini sangat cepat akselerasinya dibanding bisnis saya yang lain. Lebih menarik dari properti ya? Sangat jauh. Karena properti menggemukkan aset, Pak Helmi. Menggemukkan aset. Jual habis gitu ya. Wisata menggemukkan cash. Ini anak lagi mengejar cash. Jadi ini pengejar cuan. Fauzan juga begitu ya, dari properti ya? Dari properti, betul. Dan selama 13 tahun saya bisnis, saya cuma punya satu prinsip bahwa bisnis ini harus memberikan banyak manfaat ke banyak orang. Maka setiap bisnis saya selalu saja harus ada impact-nya. Saya harus jadi lokomotifnya, Pak Helmi. Pada saat saya hanya jadi gerbong, menurut saya impact yang saya berikan tidak terlalu besar. Tapi pada saat saya menjadi lokomotif, maka akan ada banyak gerbong yang akan mengikuti saya. Nah, yang wisata ini, dari satu tempat wisata yang kami bangun, impact-nya sangat besar kemana-mana. Yang pertama, yang tidak berhubungan dulu. Yang tidak berhubungan, jalan sepanjang yang tadinya sepi, setelah kami taruh wisata di ujung sana, maka trafficnya akan ramai, banyak yang berjualan di sana. UMKM akan hidup di sana. Yang berhubungan langsung saat ini, setiap satu wisata kami akan berkolaborasi dengan 300 sampai 500 UMKM yang punya produk, mereka bisa jual di tempat oleh-oleh kami. Ada puluhan tenan-tenan yang kami bangun, itu pun langsung terkena dampak saat kami bangun wisata. Dan yang menarik lagi, karyawan rata-rata itu 100 sampai 150 orang. Penyerapan tenaga kerja ya? Dari satu tempat wisata. Maka target kami tahun ini, kami harus mempunyai tim kurang lebih 1.000 sampai 1.500 orang dengan UMKM ribuan orang di belakangnya, seperti itu. Luar biasa ya. Happy banget sekarang. Iya. Jalan-jalan gitu. Jadi memang harus mengakomodir. Bisnis itu harus mengakomodir passion saya jalan-jalan. Oh iya. Kalau perlu teman untuk jalan-jalan, saya adalah teman yang terbaik. Siap. Kalau ada orang mau kerja sama gimana ya? Ya, ini memang... Saya tahu nih banyak orang yang punya lahan, punya apa gitu ya. 5 tempat wisata saat ini, Pak Helmi, memang kami berkolaborasi dengan beberapa investor. Dan kami merasa kami harus melangkah jauh lebih cepat lagi. Oleh karena itu, pada saat ada orang yang ingin berkolaborasi, mereka bisa berkolaborasi dengan, jika mereka punya lahan bagus, pemandangannya terbaik, aksesnya bisa bis, maka yuk kita kolaborasi. Kalau memang punya lahan. Ya. Yang kedua, jika mereka punya dana tapi tidak punya lahan, kami punya banyak sekali stok lahan di sana. Jadi kita bisa kolaborasi. Dan target kami memang sampai Desember 2024 adalah 20 tempat wisata. Jadi saat ini 14 tempat wisata lagi yang akan kami bangun. Jika di luar sana ada yang mau kolaborasi, kami tunggu. Karena memang kami target biasanya tidak akan jauh dari aktual. Seperti itu. Dan kapanpun kami siap berkolaborasi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, yang menarik dari bisnis wisata, menurut saya salah satunya adalah psikologi market ini happy, Pak Helmi. Jadi pada saat orang datang ke tempat wisata, mereka tidak akan marah, mereka tidak akan sedih, mereka tuh happy semua. Cari happy. Nah, yang menarik di Indonesia, jika orang happy, maka mereka sangat mudah mengeluarkan uang. Nah, oleh karena itu, waktu itu saya berpikir beberapa tahun yang lalu, bisnis apa ya yang bikin orang kalau beli produk kita itu senyum gitu. Akhirnya ketemu bisnisnya, itu bisnis wisata. Oleh karena itu, pada saat bicara tentang spending money, orang happy, mereka akan keluar dengan mudah. Dan itu terbukti dengan angka yang kami dapatkan dalam 2,5 tahun ini kami bisnis wisata.
sangat jauh dibandingkan bisnis kami sebelumnya. Karena market yang kami ambil saat ini adalah market yang happy, yang dengan mudahnya mereka mengeluarkan uang. Dan di depan ya, cash cow ya. Betul, dan karena ini retail ya. Ya, retail. Dan yang saya senang dari pada saat saya ke tempat wisata yang kami buat, saya duduk di, ini ada sedikit bercanda Pak Helmi, saya duduk paling senang itu di depan tiket. Karena alhamdulillah banyak wisatawan, mereka dengan ikhlas, dengan happy membeli tiket di sana untuk memberikan rezeki kepada tim gitu. Jadi tidak marah memberikan rezekinya. Jadi saya senang pada saat orang memberikan rezeki kepada kami dengan happy seperti itu. Itu namanya bisnis hiburan ya. Iya betul. Oke, luar biasa ya. Jadi saya pikir nggak perlu panjang-panjang. Yang penting saya sudah menghadirkan satu lagi anak muda yang menjadi inspirasi gitu ya. Punya bisnis yang sangat out of the box ya, melakukan disrupsi dalam bidang taman wisata ya. Dan sekali lagi 5 theme park sudah mereka buat. Satu adalah tadi apa? Cicalengka Dreamland. Cicalengka Dreamland. Kemudian nomor 2 Nemo Highland. Highland yang ada di Pangalengan ya. Iya betul. Oke, nomor 3-nya adalah Borneo Highland. Iya, Borneo Wonderland. Wonderland yang ada di Banjarmasin High, warga Kalimantan. Dan keempat ada di Sulawesi Selatan, yaitu di Maros Highland ya. Betul. Dan kelima baru saja Malang Skyland. Dan tahun ini akan muncul mungkin sekitar 5 atau 6 lagi yang akan dibuka oleh anak-anak muda ini. Silakan kunjungi tempat wisata, nggak perlu jauh kemana-mana. Nemo Enterprise dengan konsep-konsep akan mendatangi tempat-tempat wisata. Yang sebenarnya di tempat Anda itu udah banyak yang bagus-bagus, tinggal bagaimana dikelola secara profesional. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.